Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman lain yang berbahagia. Baik, presentasi yang akan kami bahas adalah metode hakikat pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Wanda Fauzi Jami. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan adapun teman anggota kelompok saya yaitu Nur Wandani dan Fajrin Agustin. Langsung saja, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Nur Wandani. Dipersilakan untuk Nur Wandani untuk menyampaikan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pendidikan Islam. Dari segi bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan. Yang pertama yaitu meta dan yang kedua yaitu hodos. Apa sih meta itu? Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Al-Rasyidin tahun 2008. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah jalan atau cara yang teratur dan terpikir baik yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Al-Syaibani tahun 1979 mengungkapkan bahwa dengan adanya metode, pikiran, pengetahuan, maklumat, keterampilan, pengalaman, dan sikap tidak akan berpindah dari pengajar kepada pelajar. Dialah penghubung dan perantara antara guru dan murid, dan keberhasilan guru dalam mengajar salah satunya dapat dinilai dari metode yang diterapkannya. Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode yang pertama yaitu metode teladan. Dalam Al-Quran, kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang artinya teladan dan baik. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa anak-anak suka dan senang meniru tingkah laku orang tuanya, maupun itu guru atau si pendidik, serta orang lain yang dia kagumi, seperti itu. Bahwa setiap pribadi secara psikologis akan mencari tokoh yang dapat diteladani. Seperti contoh ayat yang di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang kedua, ada metode kisah-kisah, metode yang menampilkan cerita sejarah faktual tentang kehidupan manusia yang dimaksud agar kehidupan manusia bisa seperti pelaku yang ditampilkan oleh kisah-kisah tersebut yang terdapat di dalam sumber pendidikan Islam itu sendiri. Contohnya seperti ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi lamin. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Ketiga, ada metode nasihat. Al-Quran juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Luqmanul ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innal syirka la dzulmun 'azim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Dan menyampihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu bahwa hanya kepadakulah kembalimu." Dan yang keempat, ada metode pembiasaan. Pembiasaan adalah pengulangan. Jika guru setiap masuk kelas mengucapkan salam, itu telah dapat diartikan sebagai usaha membiasakan bila murid masuk kelas tidak mengucapkan salam. Maka guru mengingatkan agar bila masuk ruangan hendaklah mengucapkan salam. Ini juga satu cara membiasakan. Yang kelima adalah metode hukum dan ganjaran. Menurut Abdullah, relevansi hukuman dan ganjaran hendaknya dilihat ke arah tabiat atau sifat dasar manusia melalui pengaruhnya atas keamanan individu dan pilihan-pilihan yang dilakukan. Maka hal ini akan mengacu kepada pengujian terhadap kekuatan motivasi. Hukuman dan ganjaran kiranya dipergunakan oleh guru untuk meneguhkan atau melemahkan respon-respon khusus tertentu. Salah satu contoh yang berkaitan dengan hukum di dalam Al-Quran adalah tentang hukum potong tangan bagi yang mencuri. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dan yang berkaitan dengan ganjaran adalah tentang pahala yang didapat oleh orang beramal, yaitu ampunan dari Allah dan syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Oke, yang keenam selanjutnya metode ceramah. Ceramah atau khutbah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Metode ceramah ini dekat dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan suatu ajaran. Sehubungan dengan dekatnya kata metode ceramah dengan kata tabligh, maka ayat yang menunjukkan metode ceramah terdapat dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Yang artinya, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Quran Surah Yasin ayat 17. Oke, yang selanjutnya adalah metode diskusi yang ketujuh. Metode ini juga diperhatikan oleh Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Prinsip yang mendasari urgensi metode dalam proses belajar mengajar yakni satu, prinsip motivasi dan tujuan belajar, yaitu motivasi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam proses pembelajaran. Belajar tanpa motivasi seperti badan tanpa jiwa atau laksana mobil tanpa bahan bakar. Yang selanjutnya adalah prinsip kematangan dan perbedaan individual, yaitu ada beberapa fase. Yang pertama fase pra-operasional, yang kedua fase operasional konkret, yang ketiga adalah fase operasional formal. Ya baik, sekian yang dapat saya. Kesimpulan dari materi ini yaitu metode memiliki arti adanya urutan kerja yang terencana, sistematis, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah terencanakan. Sedangkan sistem pendidikan Islam merupakan usaha yang sistematis untuk membentuk manusia-manusia yang berpikir.
bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama Islam untuk kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka metodologi pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh pendidik untuk memudahkan dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Berbagai macam metode pendidikan Islam telah banyak dicontohkan Rasulullah dalam pembelajaran yang dilakukan beliau kepada umatnya. Macam-macam metode pendidikan Islam yang juga pernah diterapkan oleh Rasulullah adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Yang terakhir juga ada metode pembiasaan. Meskipun setiap metode dapat mempermudah pembelajaran untuk mencapai tujuan, metode pendidikan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.